sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan istiqomah, mudah-mudahan dalam amal ibadat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang soleh dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sambungan pengajian kita di minggu-minggu yang telah lalu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamihi khataya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya ada 4 perkara yang apabila ada dalam diri seseorang, maka sempurnalah keislamannya meskipun dosanya ada banyak mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Apa yang pertama? Ialah as-sidqu, sifat jujur, sifat benar, tidak pernah berdusta. Jadi munnya orang awam, padahal titelnya bukan wali, padahal bukan orang alim, padahal bukan orang soleh, orang awam biasa, masyarakat biasa, akan tetapi dia mempunyai sifat jujur, tidak pernah berdusta, terpercaya, maka orang ini akan sempurna keislamannya meskipun dosanya banyak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang kedua, wasyukru, dan sifat selalu bersyukur. Bagaimanapun keadaan selalu bersyukur. Ketika terang, bersyukur. Ketika gelap, bersyukur. Mudah-mudahan di dunia aja kita merasakan gelapnya, di akhirat kita akan merasakan gelapnya lagi, kita merasakan terang benderang dalam kubur kita berataan. Maka judul pada malam hari ini adalah ceramah dalam kubur. Artinya kita merasakan bagaimana, ini baru di dunia, bagaimana nanti dalam kubur. Kita syukur, begana di Indonesia, aman dalam beribadah, aman dalam menuntut agama. Kita bayangkan bagaimana saudara kita di Palestina. Mereka beribadah, akan tetapi banyak gangguan-gangguannya yang menyebabkan amal ibadah mereka dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya, sekadar ada gangguan kita dalam beramal ibadah, maka sekadar itu juga pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala meridhoi bagi siapa? Bagi orang yang mengarasi sholat meskipun di kedinginan hari. Dingin benar harinya, tapi mengarasi untuk berwudu, mengarasi untuk sholat, ini dapat keridhaan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, di saat panas menggantang luar biasa, dikarasinya untuk sholat, dikarasinya untuk berwudu, dikarasinya untuk sholat, maka ini dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, ketika gelap gulita. Makanya dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, basyiril masya'ina fidz zulam ilal masajid bin nuritam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira bagi orang yang gelap-gelapan datang untuk ke masjid. Waktu dulu tidak ada lampu, waktu dulu tidak ada terang, gelap semuanya. Mereka mengarasi diri mereka di waktu malam untuk menuju masjid dalam keadaan gelap. Basyiril masya'ina fidz zulam ilal masajid. Meskipun mereka merasakan gelap di dunia, akan terang benderang nanti di hari kiamat. Maka pahala kita pada malam hari ini tidak sama dengan pahala sholat kita sebelum-sebelumnya. Menuntut ilmu kita pada malam hari ini pahala tidak sama sebelum daripada kita menuntut ilmu daripada sebelumnya. Artinya sebelumnya nyaman, tidak panas, kemudian terang. Kita pada malam hari ini akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur alhamdulillah. Tidak ada gangguan bagi kita, pokoknya syukur terus. Dan yang kedua, wal haya'u, sifat pemalu. Pemalu dalam berbuat dosa, supan benar menggawi dosa dan maksiat. Dan kalau bisa, kata para ulama, kita malu untuk melakukan dosa dan maksiat. Kalau bisa, kita beramal ibadat pun juga malu ketahuan orang. Tapi ada amal ibadah yang harus ketahuan orang, dan ada juga amal ibadah yang harus kada ketahuan orang. Di antara sholat berjamaah harus ketahuan orang. Bersedekah, menyumbang segala sesuatu, itu bisa ketahuan orang. Tapi ada juga yang disuruhkan kita berdiaman aja. Artinya kita mendoakan orang lain yang orang lain itu tidak tahu bahwasanya kita mendoakannya. Ini termasuk amal ibadah yang juga dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, benar mendoakan orang. Padahal orang yang kita doakan udah tahu, kita dirancang mendoakannya. Tapi doa kita kepada orang itu tadi maka akan kembalinya kepada kita. Jadi doakan orang yang baik-baiknya aja. Jangan mendoakan orang yang kada baik. Karena seberatan doa yang keluar daripada mulut kita untuk orang lain, itu akan kembalinya kepada kita. Kita mendoakan orang nyaman kehidupan, kembalinya kepada kita. Kita yang dinyamankan kehidupan. Kita mendoakan orang sakit kehidupan, kembalinya kepada kita. Kita yang disakitkan kehidupan. Maka doakan yang baik-baiknya juga, orang akan kembali kepada kita seberatan.
Dan yang keempat, wa husnul khuluq, dan bagus akhlak. Sudah lu katakan semalam, kita disebut orang bagus akhlak, disebut orang sebagai orang yang bermasyarakat apabila ada empat keadaan. Yang pertama, jikalau ada orang berselamatan, imma berselamatan hari kelahiran daripada anaknya, mereka gembira, mereka senang, kita tambah kesenangan mereka dengan memberikan hadiah. Nah, hadiah dikasih anak ikam hanya lahir, maka akan diingat kebaikan kita itu. Ketika kita punya anak, karena orang itu pun akan memberikan kebaikan kepada kita, memberikan hadiah untuk anak kita. Kemudian yang kedua, ketika berpengantenan, harus ada kita umpat andil di pengantinan orang itu. Imma menyumbangkan harta, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ketika ada orang begaringan, nah kita datangi, kita jenguk, maka dengan kata-kata yang baik, mendoakan. Kemudian lagi diantaranya sebentar, kemudian ringankan daripada pikirannya, karena 80% orang yang berisian penyakit, 80% daripada orang yang sakit, itu berasal daripada pikiran. Maka senangkan, kalau bisa kita himungkan, ajaknya tertawa, ataupun kita bercerita dengan sesuatu candaan, pada akhirnya mereka pun tersenyum dan tertawa. Nah, ini termasuk daripada menyenangkan daripada hati orang yang sakit. Makanya abah guru kita sekumpul Martapura itu biasanya kalau garing, kalau sakit, itu berisilah menelpon kepada John Tralala untuk datang ke sekumpul Martapura. Untuk apa? Untuk menghibur hati beliau, agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kesenangan hati, kegembiraan hati, dan ketenangan pikiran itu akan memberikan kesehatan bagi batang tubuh kita. Itu akan mengontak kepada diri kita. Apakah lagi dalam urusan daripada gawian-gawian akhirat. Misalkan, pian padahal garing, kalau nyaman awak, ada nang panas dan lain sebagainya. Pian karasi untuk ke majelis ilmu. Maka dengan berkat hadirnya kita ke majelis ilmu, Allah Ta'ala berikan vitamin, melebihi daripada vitamin yang dibikin oleh manusia. Melebihi daripada nutrisi yang dibikin oleh manusia. Melebihi daripada karbohidrat, protein yang diolah oleh manusia. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lihat daripada ulama-ulama kita, daripada guru-guru kita, beliau jikalau menjelang daripada sakit, karena nyaman awak, marap dingin, panas, dan sebagainya, beliau mengarasi ke majelis ilmu. Agar apa? Ketika beliau datang ke majelis ilmu, melihat para jamaah ingin menuntut ilmu, maka itulah menjadi obat bagi mereka. Nah, jadi walhasil, banyak-banyak kita hadir di majelis ilmu agama, agar memberikan vitamin dan semangat bagi diri kita. Kemudian lagi, yang kedua, obat apabila kita sakit, panas, karena nyaman awak, maka obatnya apa nang ada di lidah kita. Kita misalkan pindah handak, waktu handak garing itu nah, handak makan rawan, itu jangan ditunda-tunda, langsung munyakau secepatnya, siapa kan yang disuruh secepatnya menukar rawan. Jadi orang garing itu obatnya nyaman. Obatnya apa? Nang apa di ujung ilatnya, pindah rasa-rasa hendak dimakannya, langsung aja tukarkan. Maka itu ada obat daripada penyakitnya. Makanya orang tua kita dulu menganjurkan apabila ada orang garing, takuni. Pindah hendak makan apa, bah? Pindah hendak makan apa, mak? Jadi sidin ini, sekalinya pantangan bagi sidin handaki. Pokoknya laju aja tukarkan walaupun pantangan. Biasanya bah sudah datang gin makanannya, sidin kan mau makan juga. Palingan kesenangan hati, puasnya diri, artinya apa yang dikehendaki dikabulkan oleh si anak, akhirnya sembuh penyakitnya. Jadi ada seseorang daripada kawan ulun, inya curhat tahun ulun, bisin kuitan garing, tapi anak makan ini, anak makan itu, punya makan yang lain kada mau, tapi anak-anak mau menukarkan, karena pantangan bagi kuitannya, akhirnya bertambah garing kuitannya, karena kalau dikabulkan oleh anaknya. Jadi minta nasihat tahun ulun, julun tukarkan aja, biar sekarang mau makan juga pasti lah julun kada makan. Caranya ditukarakannya, walaupun kakaknya menang hati, tetap ditukarakannya dikehendak oleh kuitannya. Melihat kuitannya, anaknya mengabulkan apa yang dipinta oleh kuitannya, pada akhirnya senang hati kuitannya, akhirnya kalau sampai seminggu sembuh daripada penyakitnya. Nah, jadi karena itu apa yang diinginkan tukarakan, meskipun itu pantangan tetap tukarakan. Tapi karena memakan juga, seandainya memakan pindah berlebihan, di stop-stopnya kalau pindah bakajutan bakamatian. Artinya kepuasan hati itu, nah kesenangan diri dikabulkan daripada apa yang dipinta oleh kuitan. Nah, jadi itu biasanya untuk anak garing, biasanya sebelum kesini beberapa hari yang lalu anak garing dah, karena nyaman awak sudah marap dingin. Kemudian ada terpikir di hati ini anak benar makan apa? Cacakan asam. Jadi di ujung ilatnya anak benar cacakan asam. Pada makan yang lain kan tapi kabeliur, kata penyaman, kata tapi ketujuh, sekalinya pas terbayang dan ada di ujung ilatnya cacakan asam, kaju teh olah cacakan asam.
Sekalinya nyaman, timbul mau makan, timbul gancang makan, akhirnya jadi garing. Nah, jadi rancak ulun nang kayak itu pian, apa aja nang ada di ujung ilat ulun ketika hendak garing itu nah langsung aja dikarasi nungkari tukar atau olah, maka hilang penyakit kita, disembuhkan kawa makan kita. Karena biasanya orang garing ini punya kawa makan itu beres sudah, berarti pancangan disehatkan oleh Subhanahu wa taala. Rancaknya nang kayak itu bukan hanya daripada cacakan asam aja, ada juga siang Mbah Bulik mengajar rasa menggaring awak, lalu di ujung ilat nih rasa hendak makan soto Surabaya. Pas saya lewati dulu ada di Pekauman situ, di Pekauman di kayak Subon orang berjual soto Surabaya sehingga langsung sayanya kada semangkok aja bertambah jadi 2 mangkok. Nah akhirnya kada jadi garing sehat. Nah malam Sabtu tadi kayak itu juga kada nyaman juga awak, tapi dipaksa ke pengajian, maka pengajian malam Sabtu tadi 2, Mbah Maghrib di Jalan Manggis, Mbah Isa di Sungai Andai. Tapi Mbah di Jalan Manggis sebelum ke Sungai Andai, hati ini hendak benar makan ya di majelis taklim di Jalan Manggis itu, tapi kada cucuk on selera, kada nengannya orang kada nyaman awak, kada tapi beliur makan, tapi di ujung ilat hendak mana makan bakso. Lalu boleh kayak ke mana ke seberang liang anggang apa tuh? Nah orang berenang tuh. Gelanggang. Nah di seberang gelanggang tuh ada orang mau jual bakso. Nungkare bakso. Padahal anak bejen sudah di Sungai Andai para aja pengajian karena zaman awak. Bah makan bakso, timbul nyaman meluncur ke Sungai Andai. Akhirnya nyaman awak. Nah jadi walhasil itu obatnya lah. Jadi sudah tahu dah ulun sekalinya mun nyegaring itu obatnya apa nang di ujung ilat kita, nang kita kehendaki, nang kita bayangkan makanannya, langsung aja kasih makan. Langsung aja kita tukar, langsung aja kita olah, maka itulah menjadi obat daripada penyakit kita. Jadi nang kayak itu juga kuitan ditakuni, punya begal-garingan, jangan dilihatakan. Nyaman jar munya sudah garing dilihatakan nang kuitan nyaman bagi warisan. Berarti hendak banar kuitannya meninggal dunia. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kuitan kita sehat afiat berataan. Nang sudah meninggal dunia dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan bahwasanya Ja'far At-Thayyar radhiyallahu an dengan berkat kebenaran ucapan dan ketiadaan dusta dalam seluruh hidupnya, ketika terbunuh Allah Subhanahu wa taala memberinya 2 sayap hijau dihiasi dihiasi mutiara serta yakut dan dipergunakan untuk terbang bersama para malaikat. Nah jadi Muhammad SAW bercerita tentang sahabatnya yang baru saja meninggal dunia. Namanya Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far akan tetapi diberi gelar At-Thayyar. At-Thayyar ini manusia yang kau terbang. Sekalinya Mbah meninggal Ja'far, Nabi Muhammad SAW bermimpi bahwasanya Sayyidina Ja'far ini kau terbang. Dan terbangnya bukan hanya dengan manusia, bahkan kepada para malaikat. Karena malaikat itu kan diberikan juga sayap. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad kepada malaikat, apa yang menyebabkan Ja'far ini bisa terbang sampai terbang bersama para malaikat? Kemudian kata malaikat, Ja'far ini wahai Nabi Muhammad sudah engkau ketahui bahwasanya selama hidupnya kada pernah berdusta. Nah inilah kelebihan orang yang kada pernah berdusta sepanjang hidupnya, akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kemana-mana. Bukan hanya sekedar berjalan aja di surga, bahkan terbang di surga bersama para malaikat. Mudah-mudahan lidah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berdusta dan menjadi kepercayaan oleh semua orang. Jadi kita itu punya rancak berdusta di muntung, maka di mana kita rancak berdusta menggawi dosa, di situ karena Allah taala menjadikan balanya. Di situ karena Allah taala menjadikan penyakitnya. Timbul kada tapi kalau lagi pander karena di waktu tuha. Timbul kada tapi jelas lagi karena panderan di waktu tuha. Kenapa? Karena di waktu muda muntungnya rancak dipergunakan untuk berdusta. Orang yang banyak berdusta ini biasanya orang yang berbini 2. Itu kada berdusta, kasih berdusta. Di mana pian yang di warung ya, padahal di rumah bini nang anom. Jadi ada yang bisian patuhan, nang sini bisian bini 2. Jadi sini menjadi takuni bini yang pertama di mana pian yang ujar siden di jalan. Ujar sini berjalan. Oh berjalan, oh kada apa nih? Artinya kada di rumah orang, kada di rumah bini anom. Jadi pas menyambat berjalan itu, pahadangan sini menyambat, sambil sini berjalan ke muka rumah bini anom. Nah, pulang bulik berjalan bang ya. Nah, jadi hasil jasiden kada berdusta tuh ngarannya. Nah, tapi mahala biyu. Maka karena Allah Taala siksa juga orang nang katujuh mahala biyu ya. Artinya nang berdusta tapi diolah-olah itu karena kada disiksa sama api neraka, tapi dibuat dalam derum aja. Jadi kalau masuk neraka, tapi masuk derum. Tapi derumnya diguling-gulingakan ke dalam neraka. Nah, itu artinya jarah taala ndak kalau memasukkannya ke neraka, tapi ndak masukkannya ke derum. Tapi derumnya digulingakan ke dalam neraka, panas juara ngarannya.
Kemudian pada suatu hari Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Ja'far At-Thayyar, anak Abi Thalib. Oh, ternyata Sayyidina Ja'far ini adalah daripada sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ja'far berdua banding dengan Sayyidina Ali karena sama-sama bin Abi Thalib. Dengan apa engkau mencapai kemuliaan ini? Ternyata setelah Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, Nabi Muhammad pun menanyakan kepada Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Kemudian Sayyidina Ja'far At-Thayyar radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak tahu wahai Nabi Muhammad. Akan tetapi aku hanya tidak melakukan 3 hal, baik saat masih kafir maupun ketika sudah masuk Islam. Jadi ujar Sidin, waktu baru masuk Islam kayak jual menggawi 3 hal, dan setelah masuk Islam makinnya ulun gawi istiqomahkan sampai ke mati menggawi 3 hal. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya apakah 3 hal tersebut. Kemudian Sayyidina Ja'far At-Thayyar radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak pernah berdusta. Ini kata beliau yang pertama, ada pernah berdusta. Dan yang kedua, tidak pernah berzina. Oh, luar biasa. Nah, hari manusia ini pasti berzina. Berzina bukan hanya dengan kemaluan, bisa zina dengan mata. Memandang sesuatu yang membuat syahwatnya kita. Mencapai ataupun menyentuh sesuatu yang diharamkan. Nah, makanya termasuk daripada zina tangan. Atau melangkahkan kaki kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang dimurkai. Maka ini pun daripada zinahnya kaki. Maka oleh sebab karena itu kita sudah menghindari daripada zinahnya kemaluan, maka paling tidak kita tunggal gamatan menghindari daripada zinahnya mata, zinahnya tangan, dan zinahnya kaki, maupun zinahnya seluruh batang tubuh kita yang mengarahkan kepada syahwat, yang pada akhirnya menyebabkan kita dijerumuskan dalam api neraka. Waliyadzubillah. Dan yang ketiga, walaupun masih kafir, kemudian masuk Islam, beliau tidak pernah mabuk. Nah, jadi yang pertama kada pernah berdusta amalan Sidin, yang kedua kada pernah berzina, dan yang ketiga kada pernah mabuk. Bagaimana mabuk perjalanan? Itu kada apa-apa. Mabuk ini adalah kullu muskirin haram. Setiap nang memabukkan diharamkan. Maksud memabukkan ialah yang menghilangkan akal kemanusiaan yang diakibatkan daripada minuman maupun makanan. Ternyata bukan hanya minuman yang memabukkan, makanan pun juga memabukkan. Berarti selama ini pil, tablet, kapsul yang mengolah memabukkan, walaupun itu bukan daripada miras, minuman keras maupun lain malaga dan lain sebagainya, tetap diharamkan. Meskipun awalnya minuman itu halal, seperti minuman yang bersaset-saset. Halal padahal, tapi ketika dicampurkan dengan sesuatu, misalkan dengan apa tuh? Dengan apa? Dengan gadok. Apalagi sebutingnya itulah. Gadok jalan becap gajah tuh. Nah, dicampur-campur dengan itu, padahal halal, ada nanggasan mengobati, ada nanggasan diminum, dicampurnya, lalu akhirnya memabukkan, maka itu pun jadi haram. Nah, jadi ada juga dahulu daripada anggur. Anggur padahal halal, tapi anggur itu diperas oleh mereka, kemudian dikubur ke dalam tanah, beberapa bulan ataupun beberapa tahun, semakin lawas, semakin lezat kata mereka, semakin manis ataupun semakin memabukkan. Maka itu semua asalnya anggur halal, buah anggur halal, tapi setelah dikubur oleh mereka dalam tanah, kemudian menjadi minuman anggur, maka itu menjadi haram. Nah, haram. Nah, oleh sebab karena itu hendaklah kita menjauhi daripada wadah-wadah yang mana wadah itu dibikin untuk menjadi wadah minuman yang memabukkan. Kita sudah kadang meminum, paling kadang kita jangan memaraki wadahnya. Karena wadahnya itu ada juga di dalamnya itu sedikit daripada sisa-sisa air yang memabukkan. Meskipun wadahnya itu kita pakai untuk misalkan wadah bensin, wadah minyak, dan wadah-wadah yang lainnya. Dia punya kau buhan nang berjualan minyak, jangan memakai wadah bekas daripada minuman memabukkan. Karena berarti kita mendukung. Arti kita bercarian kalau mana lagi adakah lagi jar botol anunya minumannya. Aku hendak ngolah wadah gasan. Menungkari kita sama aja menungkari malaganya. Artinya berkembang biaknya terus menerusnya daripada tersebarnya daripada minuman keras, kita menungkari wadahnya, maka itu dikhawatirkan kata para ulama. Maka seperti itu juga ketika kita menungkar makanan di wadah orang kafir. Nyata sudah, tapi kan kita kadang melihat, selama kita melihat dari memasaknya dan lain sebagainya, misalkan berjualan nang bepanci, nah itu melihat kan kita langsung, tapi nang berjualnya ini adalah orang Cina atau orang non muslim. Itu diperhatikan juga meskipun nang dijualnya halal.
Siapa tahu dengan pancinya itu juga ketika inya makan dalam kesehariannya, inya mengolah babi goreng, mengolah babi panggang, dan lain sebagainya. Maka di wadah rajin kita menukar makanan, maka sama ada akhirnya bercampur dengan makanan inya. Jadi mun nang anak di warung-warung itu tuh hari warung-warung orang Islam aja. Karena punya orang kafir, gairnya kalau pina bercampur daripada kompor ataupun daripada rinjingnya itu, daripada inya memasak saban hari dengan masakan nang inya makan nang padahal dilarang oleh orang Islam. Nah seperti demikian. Tapi punya produk-produk kan kita kada melihat, kada tahu. Maka selama itu ada labelnya dan diakui oleh para ulama se-Indonesia, kehalalannya, maka halalah bagi kita juga. Nah, tapi punya kaidah mereknya dan kaidah kehalalannya daripada Majelis Ulama Indonesia, maka kita ragukan daripada kehalalannya. Nah, jadi cari nang halal-halalnya saja. Jangan cari nang meragukan daripada kehalalannya. Kemudian lagi Nabi Muhammad SAW bertanya, itu adalah haram dalam Islam. Ujar Nabi, berdosa haram dalam Islam, berzina haram dalam Islam, mabuk haram dalam Islam. Kemudian ujar Nabi, dengan maksud apa engkau tidak melakukannya di waktu kafir? Artinya di waktu kafir itu kan terserah ikam aja, hendak berzina, hendak mabukan, bebas saja bagi ikam. Tapi bagi orang kafir ini cuma berlaku karma aja. Mungkin kada ada dosa bagi mereka, tapi berlaku karma. Melakukan jahat, maka balasannya akan jahat juga. Melakukan baik, maka balasannya akan baik juga. Tapi kenapa jar Nabi kam karena melakukan itu waktu ikam kafir? Maka Ja'far At-Thayyar pun menjawab, saat aku berbicara, aku berpikir, siapa yang berdusta dalam ucapan akan dicela oleh manusia dan akan mendapatkan malu. Nah, jadi aku waktu Ja'far At-Thayyar waktu belum masuk Islam, aku pun kada pernah berdusta, walaupun agama artinya membebaskan aja anak berdusta kan ataupun kada di waktu agama inya. Tapi ku pikir-pikir, jadi Sayyidina Ja'far At-Thayyar, munnya aku rancak berdusta, manusia kada tujuan lagi. Dan aku pun rasa supan kayaknya, temakan dusta. Maka aku pun menghindari yang namanya dusta. Kemudian mengenai berzina, waktu kafir pun sini kada berzina. Padahal di agamanya mereka mungkin dibebaskan untuk berzina, karena masa jahiliyah. Kemudian ketika aku berpikir, ujar Sayyidina Ja'far At-Thayyar, munnya aku berzina dengan perempuan lain, kalau pina biniku dijinahi oleh laki yang lain juga, kayak apa perasaanku? Nah, nang kayak itu juga aku jasidin. Atau aku bisin anak bebinianku dijinahi orang, kayak apa juga perasaanku jasidin. Nah, aku menjinahi bini orang jasidin, gairnya kalau pina suaminya itu sangit. Aku menjinahi anak orang, nyata sudah kuitannya sangit, nang kayak itu juga perasaanku. Apabila ada anak ataupun istriku berzina dengan orang lain. Makanya aku menghindari daripada yang namanya perzinahan, kata beliau. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya sini kada mabuk-mabukan, kata beliau bahwasanya kulihat bahwa akal manusia ketika mabuk itu dihilangkan, maka pun mereka akan menjadi bahan tertawaan manusia yang lainnya. Nah, jadi oleh sebab karena itu aku hindari daripada mabuk-mabukan, kata beliau. Ini hebatnya Sayyidina Ja'far At-Thayyar, mulai lagi kafir sampai masuk Islam, sini menghindari daripada 3 hal. Yang pertama berdusta, dan yang kedua kada berzina, dan yang ketiga kada mabuk-mabukan. Kemudian datanglah Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam lalu berkata, benarlah Ja'far, ia diberi 2 sayap karena menjauhi ketiga perkara ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita kalau mengamalkan yang pertama pesan Nabi kita Muhammad SAW tadi, punya hendak sempurna Islam, meskipun dosa kita sing banyakan, mulai ujung kaki sampai ujung kepala, akan tetapi itu semua diampuni oleh Subhanahu wa taala. Punya pertama bersifat sidik, bersifat jujur. Yang kedua bersifat selalu bersyukur. Yang ketiga bersifat pemalu, dan yang keempat bersifat daripada bagus akhlak. Akhlak ketika ada orang nang begaringan, kita menolongnya kan. Akhlak ketika ada orang kematian, kita melawat dan mendoakan. Kemudian daripada akhlak Sayyidina Ja'far At-Thayyar kita ambil juga pelajaran bahwasanya sidin waktu belum Islam dan sesudah masuk Islam, sidin menghindari daripada 3 hal. Pada akhirnya beliau diberikan nikmat yang luar biasa dalam surga bersama para malaikat. Yang pertama, sidin kada pernah berdusta. Yang kedua, sidin kada pernah berzina. Dan yang ketiga, sidin kada pernah mabuk-mabukan. Jadi antaranya bagus kita amalkan kepada anak-anak kita.
ketika inya masih kecil, masih bayi, mulutnya itu supaya ditutup untuk berdusta, itu bacakan daripada potongan surah Yasin yang tertera dalam Al-Quran, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Dikasih itu aja gin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari yang Allah Ta'ala tutup mulut-mulut mereka. Kita bayangkan mudah-mudahan mulut-mulut anak kita ditutup daripada sesuatu nang jahat, daripada ucapan nang kada baik, dan daripada ucapan nang mengandung dusta di dalamnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kemudian tidak pernah berzina. Ini pun ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita, dibacakan ketika kita membasuh kami ataupun ketika kita membasuh waktu mandi. Apa bacaannya? Allahumma tohir qalbi minan nifaki wa hassin parji minal pawahishi. Allahumma tohir qalbi minan nifak. Ya Allah, sucikan hati kami daripada sifat kemunafikan. Wa hassin parji minal pawahish, dan bersihkan kemaluan kami daripada bentuk macam perzinahan. Nah, itu diamalkan. Ada kalau bahasa Arabnya, paling kada bahasa Indonesianya. Nah, kita basuh, haratan mandi kita basuh ketika kita buang air kecil. Ya Allah, hilangkan sifat munafik dalam diri ulun dan bersihkan daripada bersihkan kemaluan ulun daripada segala bentuk macam perzinahan. Nah, ini pun bagus juga ketika membasuhi kami anak-anak kita masih bayi, didoakan, diamalkan waktu menyimbur gitu deh. Mudahan dihindarkan daripada sifat munafik dan dihindarkan daripada kemaluannya daripada perzinahan dan lain sebagainya. Atau ketika batasmiyah dibacakan surah Al-Qadar dengan bilangan ganjil, imma 3 kali, wa imma 5 kali, wa imma 7 kali. Waktu batasmiyah ataupun waktu mandi bisa juga, silahkan aja dibacakan surah Al-Qadar bagi anak-anak kita yang masih bayi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajar. 3 kali, 5 kali ataupun 7 kali maupun 9 kali. Dibacakan untuk anak supaya dihindarkan daripada macam bentuk perzinahan. Karena di akhir zaman banyak perzinahan. Kekanakan yang gitu lambat datang bulik sekolah SMP, SMA, gair kita kalau pilihnya ke rumah kekawanannya. Makanya nang aman itu bukan SMP diambili ke sekolahannya. Dilihati kekawanannya, diupah orang untuk menjemputnya dan lain sebagainya supaya awasi anak-anak kita. Hakun kawanannya datang ke rumah kita, biarkannya sebebasnya berkawan di rumah kita. Maksud sebebasnya artinya kita mau melihat bagaimana keadaan perilakunya karena di rumah kita. Bahkan ada rumah orang daripada kawan ulun, ini berkawanan anak-anaknya, tapi di ruang tamunya itu ada CCTV. Kuitannya kalau menghadapi di kamar aja melihat CCTV. Karena ada mikrofonnya kan mereka CCTV itu. Tidak ada bupander. Apa tuh Nah, lalu tusupaninya. Nah, kada baik, nah bagus juga seperti itu. Nah, jadi walhasil sebelum dapat CCTV di akhirat, ada dulu CCTV di dunia supaya kita kada melakukan dosa. Inilah namanya CCTV Allah Ta'ala yang namanya musyahadah. Musyahadah atau muraqabah. Rasa diintai, dilihat Allah Ta'ala. Pada akhirnya kada wani dimanapunnya berada menggawi dosa. Timbul gugup ini hendak melakukan dosa. Timbul mereka panas dingin hendak menggawi dosa. Timbul karuan rasa hendak menggawi dosa. Itu bagus perasaan seperti itu. Ya, ada orang sepalih biasanya hendak menggawi dosa. Timbul paluh liir. Berdaya gugup. Kada kau berjalan. Timbul takang awak. Nah, itu bagus tak? Diberikan rasa Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala memberikan rem kepada kita agar kada menggawi dosa. Wabil khusus kepada orang tua, Allah Ta'ala. Wahai orang tua, Allah Ta'ala sampai saban malam bepadah kepada manusia di permukaan bumi. Wahai orang tua, malulah kalian berbuat dosa, sebagaimana kami pun malu untuk menyiksa. Melihat Allah Ta'ala, awak bina kandur sudah. Daki awak nang kaya bau tanah kubur sudah. Nang di bawah taulur sudah. Gawi jual dosa. Nah, rasa supan Allah Ta'ala, nah supan juga aku Allah Ta'ala menyiksa. Nah, jiwal hasil, mudah-mudahan kita dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh batang tubuh kita. Amin. Kemudian supaya kada mabuk-mabukan. Nah, ini dibacakan juga banyunya anak-anak tah. Ada bacanya pian, ambil
ayat pertengahan Al-Quran ada bunyinya tuh biasanya digonoli tulisannya di Al-Quran tuh wal yatalattaf ya wala yus'iranna bikum ahada, itukah rasanya pokoknya di ayat nang tulisannya wal yatalattaf, cari awal ayatnya sampai akhir ayatnya itu dibacakan di banyu ataupun di gelapung, di baras, nang gasang kita memakani meminumi anak kita nang pina mabuk, nang pina menjinet, pina menyabu, pina narkoba dan lain sebagainya, nang pina gadok, nah macam-macam nang diolahnya. Khawatir kalau pina menjadi-jadi, kasihan anak bininya kalau pina tompat juga, nah itu dibacakan. Ini pun ampuh. Ulun ini dapatnya dari seorang kuitan, nang anaknya itu luar biasa. Macam-macam obat-obatan, sudah obat nyamuknya lagi, kalau bisa muntalnya. Obat lain tuh untalnya sudah seberataan, obat nyamuknya ada bisa lagi. Nah jadi apa? Itu bang teh. Gurunya tolong aja pian bacakan. Pian nang bacakan, jadi sini bisilah menghadap wadah ulun lah, kalau mau ulun membawa gula. Gulanya itu dihambur kayak itu nah, di muka ulun. Kemudian sambil dijapai, haratan membaca ayat tadi. Beberapa kali ya, terserah anak berapa kali. Semakin yakin kita sudah manjur dengan beberapa kali tadi, langsung aja olahkan gulanya tadi gasaninya minum teh. Olahkan gelapungnya tadi gasaninya mau makan lempeng. Olahkan barasnya tadi gasaninya makan nasi. Olahkan banyunya gasaninya minum, dan lain sebagainya. Maka waliyatalattab artinya Allah Ta'ala bukakan, Allah Ta'ala lembutkan hatinya. Allah Ta'ala olahkan dirinya itu kada beliur lagi, lawan apa nang dimakannya, nang kada baik tadi, timbul tamuak, timbul tamuntah. Akhirnya wah ini dasar insaf kurangnya sudah, ada lagi mabuk-mabukan, jadi pengedar pulang. Pemagin jadinya, kada bang. Artinya ada ampi dasar ampi lalu. Ujur aja, kada memakai, kada jadi pengguna, tapi penjual, pengedar, tetap jual dosanya, malahan pengedar dosanya lebih besar daripada pengguna. Kenapa? Karena ini mengedarkan, ada di antaranya ke Pekapuran, Pekauman, KS Tubun, ke Talok Tiram, Kakalayan, banyak benar kalau orangnya ratusan, nang menggunakan, nang mengedarkan sih aja bosnya. Walaupunnya banyak duitnya, rumahnya megah, mobilnya mewah, hartanya berlimpah, istrinya cantik soleh ada mungkin, tetap ia mendapatkan dosa yang paling banyak daripada nang mengonsumsi. Nah jadi walhasil jangan sampai kita beranggapan udah mengedar aja jangan apa-apa kalau berdosa, udah yang memakai juga berdosa, alahan pada nang memakai, nang menjual atau menjadi gojeknya. Nah tahu aja sudah orang itu nah berkirim pang nanyo gojek berapa aja mantarakan ke sana toh 20.000, panglah udah lebihnya 100.000, aslinya mantarakan. Nah tahu aja sudah kita bahwasanya itu menyuruh mantarakan itu, tetap aja juga kita biar mantarakan aja tetap dapat dosanya. Walaupun banyak poinnya, meskipun banyak ibaratnya balasannya, duitnya, upahannya, tetap kita mendapatkan dosa. Bahkan punya kena raja-raja kita pun mengantarakan kena juga. Nah, jadi walhasil mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan rezeki kita yang halal aja, dihindarkan daripada yang haram. Nah ini pang banyak panderan-panderan orang nang haram jangan alih dicari bagiannya nang halal. Pokoknya berusaha bagaimana caranya nang halal aja nang kita gawi. Walaupun ibaratkan kada hina juga panggawian ini jadi tukang sapu di jalan, kada hina, malahan mulia, lebih mulia daripada nang sugih tadi teh pengedar. Ya kalau lebih mulia daripada mereka, hina malahan mereka karena nang pengedar tadi di akhirat. Jadi biar aja menyapu di jalan atau memutiki sampah ataupun sesuatu nang rigat membarasi got, membarasi sungai, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gajinya seadanya, tapi ini yang paling berkah. Meninggal orang ini misalkan gawiannya mensapu aja, gawiannya bersih di jalanan aja, sekalinya meninggalnya ada nang bakaramat. Meninggalnya sekalinya ada nang ibaratnya lebih laju daripada orang nang sugih masuk surga. Kenapa? Satu inya kada banyak bisi tanggungan, nang kedua pulang inya mencari rezeki nang halal, berusaha inya sampai mati mencari duit tadi nang halal, maka meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan mati syahid, karena inya kada lepas daripada tanggung jawabnya kepada anak dan bininya. Nah jadi walhasil jajar guru padahal gawiannya bahuma, padahal gawiannya maunjun ya, tapi gasan beri makannya anak bini, gawian bahuma aja gini lah kita garis bawahi, karena timbul ketujuh orang mau bertambah ketujuh munjun karena ada ketujuh lagi begawi bahuma
mulai pagi sampai sore misalnya behumaja, tapi walaupun ini kada bacaan behumaja, tapi gasar menafkahi anak bini, maka mulai pagi, siang sampai ke sorenya itu pahalanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi banyak orang yang behumaja gawiannya sih keramat. Behumaja sekalinya surga Firdaus. Kenapa? Di pahalanya gondol sekalinya. Bepanas, behujan, becari, beojek, seputaran gasnya itu, seputaran itu juga pahalanya dilipat ganda Allah taala. Ini menggas terus tak putaran gas, pindah laju terus. Artinya apa? Supaya banyak juga pahalanya. Kada nyepang. Jadi walhasil itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pian beratnya untuk bekerja, wahai Bapak-bapak sekalian, pahalanya pun berlipat ganda dan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak berzikir seharian, menaksi, ngojek, tuh alahan jangan jadi hitung-hitung pahalanya lah, bisa lebih gonol pahalanya daripada tuan guru. Tuan guru menyampaikan aja, ada nang kita orang awam ini menjalankan kehidupan, merenung kehidupan, kada pernah mengeluh, kada pernah mengadul manusia, menjalani dan mengamalkan, bisa togonol pada tuan guru pahalanya. Nah, jadi walhasil jangan berhiri-hirian. Orang sugih amalannya ada, jadi orang sugih apa berbagi-bagi. Orang alim amalannya ada, orang alim menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu. Orang fakir, orang miskin ada juga amalannya apa? Sabar atas kehidupan, kada pernah mengeluh. Sekalinya ketiga-tiganya masuk surga. Orang alim masuk surga, orang sugih masuk surga, orang fakir masuk surga. Kenapa jadi ketiganya masuk surga? Karena masing-masing menyetujui dengan amalannya. Orang alim mengamalkan lawan ilmunya, orang sugih menyebarkan dengan hartanya, orang fakir sabar dengan kehidupannya. Sekalinya antara orang alim, orang sugih, orang fakir, yang paling peduli masuk surga orang fakir. Karena ini bukan hanya sabar dengan kefakirannya, ini marista menghadapi kehidupan dengan lapang dada, senang, tenang, kada pernah sakit hati, selalu bersyukur, dan dibarengi dengan bersabar. Banyak sifat-sifat yang diamalkannya, akhirnya terlebih pendahuluan masuk surga. Yang pertama orang fakir masuk surga. Yang kedua orang sugih. Kenapa orang sugih masuk surga? Pemurah lawan harta. Dengan berkat orang sugih ini membantu orang menuntut ilmu agama, membantu orang menyebarkan ilmu agama. Akhirnya orang alim tak rasa terjamin, nyaman sini menyebarkan, nyaman para jamaah mendengarkan, nyaman para jamaah dan lain sebagainya, berikan fasilitas, maka orang sugih nomor 2 masuk surga. Nang ketiga sekalinya orang alim, nang hanyar nomor 3 masuk ke dalam surga. Nah, jadi untung bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW mewakili daripada orang fakir. Nabi Muhammad hendak jadi orang sugih, Nabi Muhammad hendak jadi orang fakir aja. Hidup dalam keadaan fakir, meninggal dalam keadaan fakir, dikumpulkan nanti dalam kubur bersama orang-orang fakir ataupun orang miskin. Jadi kan apa-apa jangan berkecil hati. Bahkan doa pian lebih kabul daripada doa orang alim. Nanti doakan aja orang yang baik-baiknya aja. Jadi bagus kita nih sudah diberikan Allah Ta'ala ujian fakir dan miskin. Paling kada jangan fakir, jangan miskin untuk mendoakan orang lain. Mungkin dengan berkat doa kita ini kan ibaratnya doa yang teraniaya, dengan kehidupan kita, dengan keadaan kita, dengan doa kita dikabulkan doa gasan orang banyak. Pada akhirnya berkat kita mendoakan orang banyak tadi ingatan, aku jadi nengkai ini kan ingat pada doa orang bahari, doa orang kawan bahari itu biasa aja orangnya mendoakan terusan orang, akhirnya nyaman nengkain kehidupan. Lalu didatanginya kita nangka tujuh mendoakan. Pada akhirnya kita pun dimodalnya berusaha, akhirnya kita pun disugihakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat ketujuh mendoakan kepada orang lain. Doakan aja terus orang lain. Dah nikam nyaman kehidupan. Makanya dinyamankan juga kehidupan seorang karena kembalinya kepada kita. Mudahan nikam tenang hati dan pikiran. Akhirnya tenang juga pikiran hati dan pikiran kita. Jadi ada bisian peguruan. Sini itu macam banget ujian, masalah, banyak banget bisian dalam kehidupan nih. Tapi ketujuh benar mendoakan orang. Doasin apa? Wabil khusus mendoakan lawan ulun telah sampai kalian berselamat. Mudahan aku mau lanalah Jasidin. Senang juga terus nang kayak kamu ini kada pernah sakit hati Jasidin. Akhirnya walaupun sedih masalah, kada pernah Jasidin merangut, senyum terus. Banyak padahal masalah, banyak ujian dalam kehidupan Jasidin. Tapi dengan berkat ketujuh mendoakan orang atau mendoakan diri Jasidin, mudahan Jasidin doaan Jasidin apa sebagaimana kamu senang juga. Mudah aku diberikan kesenangan juga nang kayak ini. Kayak kamu kada pernah merangut, kada pernah bersedih, senang terus. Pada akhirnya dasar dibujur akan Allah Ta'ala diberikan kesenangan dalam kehidupannya. Jadi doakan terus juga orang, doakan orang dan doakan diri seorang juga. Doakan diri seorang sebagaimana diri orang. Nah, seorang ketujuh didoakan, maka oleh sebab karena itu doakan juga banyak-banyak lawan orang.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita berataan, doa kita dikabulkan, dan apa saja yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala diberikan sesuai dengan kemampuan kita untuk apa kita menggunakan daripada nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang luar biasa kepada kita. Amin. Sahibul Haul, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang dihauli hari mulai sore tadi sampai kena subuh hari Ahad akan datang nih. Nah, esok ulun insyaallah ke Surabaya, doakan mudah selamatan. Sidin Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi orang biasa. Awalnya bukan orang berada, tapi Sidin ranjak didoakan oleh Kuitan, doakan dari peguruan, mudahan ikam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dimanapun berada, ikam mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Akhirnya walaupun ilmu sedikit diberikan keberkahan, akhirnya ilmunya menyampaikan kepada seluruh dunia. Walaupun ibaratnya nang disusun Sidin itu sedikit, tapi terpakainya gak seluruh dunia, berkah. Walaupun awalnya Sidin bisin harta sedikit, tapi kau memberi makani orang, ribuan orang di kota Siwon, Hadramaut, ketika mengadakan maulid, akhirnya diberikan berkah oleh Allah SWT. Sampai awalnya fakir miskin, karena berkat doa peguruan dan doa Kuitan, mudah-mudahan ikan bisin keberkahan dimanapun berada, akhirnya sampai Sidin sebelum wafat diberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau menjamu orang setiap bulan maulidnya puluhan ribu daripada jamu dan jamaah dan orang yang datang ke majelisnya. Bahkan bukan hanya daripada puluhan sapi, bahkan ratusan sapi yang disembelih untuk memperingati peringatan maulid Nabi di majelisnya. Inilah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Makanya diberi gelar sebagai Menteri Keuangan Allah Ta'ala. Artinya Sidin membuktikan dengan berkat Sidin ke-7 berbagi, dengan berkat Sidin ke-7 memberi makani orang, dengan berkat Sidin ke-7 beracaraan memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW, pada akhirnya diberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Jadi orang yang datang ke maulidnya sama dengan mendatangi Menteri Keuangan Allah Ta'ala. Artinya kita belapor. Nah, belapor. Keuangan ulun kayak ini. Mudah-mudahan doa berkat kita mahal diri haulnya, ataupun biar kada kau mahal diri di sana, hauli di Banjar. Kada kau ke Solo, hauli di Banjar di Wong Solo. Betahlil pian di sana. Bayangkan alhamdulillah sampai Solo sudah. Sakanya di Wong Solo. Tapi bari makani orang, belima makani orang di sana. Betahlil sedikit, baca doa haul, hadiahkan pahalanya kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah ini, bahkan dikatakan oleh Syekh Hamid Pasuruan, orang yang hadir di majelis haulnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mau di Siwon, ya diadakan juga di Siwon tepat hari Minggu itu juga, maupun di Solo. Kenapa dia diadakan di Solo? Padahal makam Sidin di Siwon, di Hadramaut, di Solo itu banyak anak, cucu, dan buyut Sidin. Di antaranya Habib Anis Al-Habsyi, the smiling of Habib, artinya Habib yang ke-7 senyum. Itu tak? Jadi punya kawan kita gelar seperti itu juga, the smiling of Ustadz yang ke-7 senyum. Makanya ulun pianlah bakandaraan itu nah. Kaca spion itu dua, kalau spion kanan gasan melihat orang di belakang, spion kiri gasan ulun arahkan ke muha ulun. Jadi ini pindah rangut-rangut, ulun ceramin dulu muha. Bagusnya kayak pada jul nih senyum di hadapan orang. Makanya kalau ulun tuh lewat ulun telah di jalan, inggajar anu jah membuka helm, terbuka aja gigi. Artinya ke-7 senyum, kada pernah aja melihat perangut ya, karena itu tawa seronganan aja di jalan. Soalnya ada ulun beisian patuhan kawan. Ini menjadi jalan betutup lawan kaca helm. Kada pernah senyum, disampati orang. Mengitu aja lewat kada pernah senyum, jangan perangut, kada bisa merawal orang aja. Lalu ambil pelajaran lalu di situ. Jadi ulun buka tarus kaca helm, punya kada debu, punya debu betutup pemang juga. Dia punya masuk ke layan tuh harus membuka tuh bang. Jadi mulai muara ke layan itu harus membuka muntung, membuka gigi, jadi sampai ke muka gang. Jadi supaya orang itu kada menilai seorang perangutan. Tahu terus harus senyum terus. Jadi bagus saja kita disambat orang baik nang disambat orang kenapa aja pindah kegilaan kan apa daripada disambat orang perangutan. Nah jadi walhasil mudah-mudahan kita diberikan ke-7 senyum taruh orang. Nah itu tersemiling apa Habib, contohnya Habib Anis Al-Habsyi. Sini ke-7 senyum di hadapan orang. Asa jangan senyum di hadapan laki orang. Nah itu hati-hati. Ibu-ibu jangan menyenyumi laki orang atau menyenyumi bini orang karena salah paham. Jadi walhasil itu Habib Anis. Jadi hauli. Orang yang hadir haulnya, maka Nabi pun hadir juga ketika haulnya.
Makanya Habib-Habib mana aja di seluruh Indonesia yang luar biasa, itu mereka memerayakan daripada jadwal-jadwal mereka untuk menghadiri haul Solo. Kada kau ke haul Gresik, kada kau ke haul-haul yang lain. Paling kada haul Solo barang jangan kada ditulaki. Bahkan abah guru kita pun luar biasa. Beliau menghargai kepada Habib Ali Al-Habsyi yang disebarkan beliau Kalimantan Selatan adalah Maulid Al-Habsyi. Sampai wah ini diamalkan di sini luar biasa. Karena Habib Ali Al-Habsyi ini orang pernah melihat dalam mimpinya bahwa saya dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW dan wajahnya itu tidak terlihatan. Wajahnya tidak kelihatan lagi. Kenapa? Karena seluruh wajahnya dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah cahaya sehingga tidak jelas lagi daripada wajahnya. Pada malam hari ini, nah bercahaya juga malam ini nah. Artinya cahaya lampu bang tapi nya. Nah jadi walhasil itu mudah-mudahan kita kawa menghadiri haulnya. Maka murah aja ini juga hendak berkapal ada nang murah. Berapakah jakawanan 375 kah berkapal? Nah 3,5 belum lagi punya peterak 150 aja. Kalau baik yang penting siapa kita mampu datangin ke sana. Serongan jagin jangan berdua-dua ngalih kena bahadangan kecuali kawan itu donatur hanya aja bawa kawan. Tapi punya yang berharap jualan seorang timbul jadi gelandangan di sana timbul jualan lampu merah minta-minta. Maka mahadiri haul. Ya kalau ada kelasnya aja apa tuh? Ada nang Bampar 350. Ada yang Bapak aja pulang tuh. Nang Bakamar, ada nang 400, ada nang VIP 500, ada nang urutnya 1.500.000. Tapi harus membawa bang dari bawah dulu. Bibi berjual nasi bungkus tuh. Yang sebelum berangkat kita urutakan dulu tomat. Nah, jadi 1.500.000 bang lah. Jadi itulah artinya mudah-mudahan kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala kau menghadiri haulnya langsung ke sana di Solo maupun di Siwun. Amin ya rabbal alamin. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhirat dan keampunan daripada dosa dan kesalahan, nang garing disembuhkan, nang biasan penyakit dihilangkan daripada segala macam penyakit, nang biasan hutang tunaskan dari berhutangnya, dihindarkan dari berhutang yang mengandung riba, sugih dari makan sugih hati, sugih ilmu, sugih harta, sehat afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul juga di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kunniyatin sholihah la hadratin nabi siri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tahlil kita sedikit, kita hadiahkan pahalanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب القدر العظيم الجاه والصحبه أجمعين. اللهم اجعل ثم قرأنا من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين سيدنا رسول الله سيدنا المرسلين وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله والأنصار المهاجرين من رسول الله سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وسيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا علي مرضى سيدنا حسن وسيدنا بدر الصالحين وربعة الأئمة المجتهدين سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنهم والأولياء كونهم أجمعين. الإمام المهاجر الله محمد بن إسحاق مقدم محمد bin Ali Bawi, Syekh Bakar bin Salim, Sahibul Haul, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Syekh Simtududar Maulid Al-Habsyi, usulihim wa purihim muntasimin dalam yatim Habib Anis Al-Habsyi, wa usulihim wa purihim muntasimin dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Karim Samman Al-Mari, Syekh Muhammad Ar-Rasyad bin Abdullah Banjari Kelampayan, Habib Hamid Al-Basim, Syekh Banjar Majid Basiri, Habib Abu Muhammad Amin Muhammad, Habib bin Syekh Muhammad Zain Abdul Ghanis Kumpul Martapura, wa Habib Ahmad Batilantang, wa Syekh Jamaluddin Surgi Mufti, wa Syekh Muhammad Amin Baduanyar, wa Syekh Haji Ahmad Zudianar, wa Syekh Ahmad
Mat Bakri wa Pangeran Suryansah Pangeran Antasari wa usulihim wa puri muntasimu talamijatimu ila arwahi ila man anfaqa malaha fi masjid al muhajirin fa innahu la Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim jal kubur amradhah min riyadil jannah wa la til kubur hufrah min faratin niran min rahmat wa ni'mat wa furata wa syafaat alaina birahim birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.